Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran keragaman budaya. Oke, pastinya kalian udah gak asing lagi dengan kata kebudayaan atau budaya. Budaya yang memiliki arti akal atau budi, atau misalnya kita sebut aja kayak ciri khas suatu negara ataupun daerah, mulai dari pakaiannya, bahasanya, keseniannya, atau adatnya. Itu semua kita sebut dengan budaya. Lalu, pastinya kalian juga udah gak asing lagi dengan kata persebaran. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran keragaman budaya. Nah, yang pertama, pembentukan kebudayaan nasional. Pembentukan kebudayaan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti pengaruh budaya-budaya asing, misalnya kebudayaan India, Cina, dan negara-negara lain yang masuk di negara Indonesia, menimbulkan rasa persatuan atau sebaliknya di masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, persebaran. Persebaran keragaman budaya. Bangsa Indonesia yang plural terbentuk atas beragam etnis, agama, dan lain-lain. Bukan hanya pengaruh dari dalam, dari luar pun turut mewarnai kebudayaan Indonesia lewat proses asimilasi dan akulturasi. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Apa sih asimilasi dan akulturasi? Kalau nggak tahu, kita cek. Nah, yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua budaya, kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya, sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya, masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Itu yang pertama ya guys. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya, kebudayaan Hindu-Buddha dari India yang mempengaruhi seni bangunan dan seni rupa, tetapi sistem kastanya tidak. Oke, jadi itu penjelasan tentang asimilasi dan akulturasi. Kita lanjut. Oke, masih di persebaran budaya di Indonesia. Persebaran budaya di Indonesia disebabkan oleh faktor geografisnya, yang menyebabkan terbentuknya budaya yang heterogenitas. Hal ini menyebabkan perbedaan akan pandangan hidup, perilaku sosial, dan sistem kepercayaan. Pada zaman dahulu, aktivitas perdagangan di lalu lintas perairan Indonesia membawa penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Selain itu, di masa kolonialisme, Indonesia juga mendapat pengaruh budaya barat dari beberapa negara penjajah. Peristiwa tersebut membawa kebudayaan Kristen dan Katolik menyebar dan bercampur dengan budaya setempat. Jadi itu ya teman-teman, persebaran budaya di Indonesia. Selanjutnya, keragaman budaya di Indonesia. Kalian tahu nggak ada berapa banyak budaya di Indonesia?
Budaya merupakan akar dari kebudayaan yang memiliki arti akal atau budi. Kebudayaan berasal dari bahasa Latin color yang berarti mengolah. Menurut Clifford Geertz, masyarakat Indonesia bersifat multietnik, multiagama, multibahasa, dan multiras, yang cenderung tidak banyak berubah dan sulit terintegrasi. Oke, kita lihat ragam budaya apa saja yang ada di Indonesia. Masih di keragaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki banyak ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Pasti tahu. Ya, yang pertama itu keragaman agama, seperti ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, keragaman bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Batak, dan lain-lain masih banyak lagi. Selanjutnya, keragaman budaya dan adat. Ada adat Jawa, adat Sunda, adat Melayu, adat Aceh, dan lain-lain masih banyak. Keragaman suku bangsa, keragaman seni, dan lain sebagainya. Faktor penyebab keragaman budaya. Apa aja ya? Oke. Yang pertama, faktor dari manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat suka terhadap berbagai jenis seni. Misalnya, seni musik, seni tari, dan lain-lain. Manusia sendiri memang bisa dibilang aktif dalam menciptakan suatu kebudayaan. Maka kebudayaan di negara ini menjadi amat banyak. Yang kedua, faktor lingkungan alam. Misalnya saja terjadi gunung meletus, gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ketika mereka memasuki tempat baru, sesudah beradaptasi, maka muncullah kebudayaan baru. Yang ketiga, faktor perubahan nilai dan sikap. Oke. Masing-masing individu senantiasa berpegang teguh kepada norma dan juga nilai yang ada di dalam hidup masyarakat. Nilai tersebut tentu saja sangat berpengaruh kepada perilaku manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Sehingga ketika sebuah nilai tertentu berubah, maka kebudayaan manusia juga akan mengalami perubahan, yang akhirnya menyebabkan keragaman budaya di tengah masyarakat. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran kebudayaan nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.